Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Deka Fitria, NPM 19130230002, dan rekan saya yaitu Lena Yujarima, NPM 19130230008. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai materi labilitas senyawa kompleks, yaitu tentang lembar kerja mahasiswa ke-10. Kestabilan kinetika atau labilitas dalam senyawa kompleks. Nah, jadi kemampuan ion kompleks untuk melakukan reaksi yang menghasilkan penggantian satu atau lebih ligan dalam lingkungan koordinasinya oleh yang lain disebut sebagai kelabilan. Suatu kompleks disebut labil apabila ligannya dapat diganti dengan ligan lain secara cepat, di mana apabila ligannya dapat diganti oleh ligan lain dalam waktu kurang dari 1 menit. Kelabilan suatu senyawa kompleks memiliki hubungan dengan laju disosiasi atau penguraian senyawa kompleks itu sendiri. Nah, senyawa kompleks labil akan mengalami keseimbangan antara kation logam dan ligannya yang cepat. Labilitas kompleks ditentukan oleh beda energi senyawa tersebut dengan kompleks aktif. Bila perbedaan energi besar, maka reaksi akan berlangsung secara lambat. Bila reaksi penggantian ligan lambat, maka kompleksnya disebut sebagai kompleks inert. Untuk kompleks dengan bilangan koordinasi 6, labilitas kompleks dapat diramalkan berdasarkan struktur elektron pada orbital D-nya. Nah, menurut Taube, struktur elektron pada orbital D memegang peranan penting pada labilitas dari senyawa kompleks yang bersangkutan. Misalnya, yaitu senyawa kompleks tetraamina tembaga 2 dan heksaamino kobalt 2, di mana yaitu memiliki persamaan reaksi keseimbangannya adalah pada CuNH3 4 dengan muatan 2 positif aqueous ditambah dengan 4 H3O positif aqueous, yaitu memiliki reaksi keseimbangannya adalah Cu2 positif aqueous ditambah 4 NH4 positif aqueous ditambah 4 H2O. Sedangkan untuk heksaminokobalt yaitu memiliki persamaan reaksinya adalah CuNH3 6 kali 2 positif aqueous ditambah dengan 6 H3O positif aqueous menjadi, yaitu reaksi keseimbangannya adalah CO2 positif aqueous ditambah dengan 6 NH4 aqueous ditambah dengan NH2O, di mana kedua senyawa kompleks di atas itu memiliki harga Kf yang sama-sama sangat besar. Jadi ketika ditambahkan dengan asam kuat, maka senyawa kompleks tembaga dapat bereaksi dengan segera. Namun berbeda halnya yang terjadi dengan senyawa kompleks kobalt, yaitu dia berlangsung secara lambat. Sehingga dapat dikatakan bahwa senyawa kompleks tembaga amin itu relatif bersifat labil, sedangkan kompleks kobalt amin bersifat inert dalam suasana lingkungan asam kuat. Baik, selanjutnya yaitu kriteria labil dan lembab atau inert pada senyawa kompleks. Nah, dalam kompleks dasar labil dan inert suatu senyawa kompleks adalah laju reaksi dan akan berkaitan dengan energi yang diperlukan untuk pembentukan unit kompleks reaktan dengan pemecahan, ikatan-ikatan, serta energi pembentukan kembali suatu senyawa baru. Nah, energi ini disebut dengan energi aktivasi, dan unit kompleks reaktan disebut keadaan transisi dengan tingkat energi masing-masing komponen yang terlibat secara kualitatif ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, suatu reaksi yang berjalan lambat akan mempunyai energi aktivasi yang tinggi, sedangkan sebaliknya reaksi yang cepat mempunyai energi aktivasi yang rendah. Kompleks di mana ligan dengan cepat digantikan oleh yang lain disebut dengan labil. Nah, yang substitusi ligannya lambat disebut lembab atau inert. Nah, untuk mengukur perbedaan ini, Henry Taube menyarankan bahwa kompleks di mana substitusi ligan terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit disebut labil. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, kondisi reaksi ditentukan sebagai suhu 25 derajat Celcius dan reaktan 0,1 molar. Labilitas suatu senyawa tergantung pada perbedaan energi bebas antara reaktan dan kompleks teraktivasi. Jika energi aktivasi ini besar, reaksi akan lambat.
Selanjutnya yaitu kriteria kompleks labil. Yang pertama, senyawa kompleks yang mengandung atom logam pusat d elektron dalam orbital Eg, seperti dx kuadrat, min y kuadrat, dan xz kuadrat, yang mana orbitalnya mengarah ke 6 ligan. Kriteria yang kedua, semua kompleks yang mengandung kurang dari 3 elektron d. Nah, adapun contoh untuk kedua kriteria tersebut dapat diamati pada contoh yang terdapat di layar. Untuk contoh senyawa kompleks lembam atau inert yaitu pada putaran rendah oktahedral sistem D4, D5, dan D6 yaitu misalnya adalah FeCN6 3 negatif yaitu D5. Berikutnya yaitu CONOP2 6 kali 3 negatif itu adalah D6, dan yang terakhir yaitu PtCl6 2 negatif yaitu D6. Nah, jadi pada senyawa kompleks bersegi 8 D3 kompleks bereaksi relatif lambat, dan ketika ion logam memiliki bilangan oksidasi positif 3 atau lebih tinggi, kompleksnya disebut dengan kompleks inert. Misalnya adalah CrH2O 6 kali 3 positif dan kompleks Cr lainnya 3 positif. Dengan menggunakan klasifikasi ini, maka seseorang itu dapat memprediksi apakah kompleks oktahedral adalah inert atau labil dengan mengetahui sifat magnetiknya. Apakah itu spin tinggi atau spin rendah, dan jumlah elektron pada orbital D pada atom pusat. Penggunaan teori medan kristal ini akan memungkinkan untuk menyajikan klasifikasi yang lebih rinci daripada sekedar lembam dan labil. Baik, kriteria selanjutnya mengenai labilitas dan inert pada senyawa kompleks yaitu jika ion bermuatan tinggi membentuk kompleks yang paling stabil. Demikian pula, ion-ion ini membentuk kompleks yang bereaksi lambat. Jadi ada penurunan labilitas dengan meningkatnya muatan atom pusat untuk deret isoelektronik, yaitu misalnya pada AlF6 3 negatif itu lebih besar dari SiF6 2 negatif dan lebih besar dari PF6 kali negatif dan lebih besar dari SF6. Demikian pula, laju pertukaran air, keseimbangan menurun dengan meningkatnya muatan kation. Dan selanjutnya yaitu mengenai kompleks yang memiliki atom pusat dengan jari-jari ionik kecil bereaksi lebih lambat daripada kompleks yang memiliki ion pusat lebih besar, yaitu misalnya pada senyawa kompleks MgH2O6 kali 2 negatif lebih kecil dari CaH2O6 kali 2 positif dan lebih kecil dari senyawa SrH2O6 kali 2 positif. Untuk rangkaian kompleks logam oktahedral yang mengandung ligan yang sama, kompleks yang memiliki ion logam pusat dengan rasio muatan terhadap jari-jari terbesar akan bereaksi paling lambat. Berikutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi labilitas senyawa kompleks. Jadi suatu kompleks dapat diketahui bersifat labil atau inert yaitu apabila dari suatu kompleks diketahui sifat magnetis atau high atau low spin dan susunan elektron pada orbital D. Yang kedua yaitu perbandingan CFSE senyawa kompleks dengan CFSE kompleks yang aktif. Bila CFSE senyawa kompleks lebih besar dari CFSE kompleks yang aktif, maka reaksi akan berlangsung secara lambat dan disebut sebagai kompleks inert. Namun apabila CFSE senyawa kompleks lebih kecil dari CFSE kompleks yang aktif, maka reaksi akan berlangsung secara cepat dan disebut sebagai kompleks labil. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada perubahan kompleks oktahedral membentuk kompleks aktif piramidal segi 4 ada kehilangan CFSE bagi sistem D3 dan D8 hingga kompleks ini bereaksi lambat. Nah, dengan ligan medan kuat, atom D8 membentuk kompleks persegi planar, banyak diantaranya merupakan kompleks inert. Nah, kompleks oktahedral lembam umumnya memiliki energi stabilisasi medan ligan tinggi, khususnya kompleks dengan struktur elektronik D3 atau spin rendah seperti D4 hingga D6. Nah, perhitungan sama juga telah diadakan untuk kompleks low spin. Untuk kompleks low spin dan high spin diperoleh bahwa reaksi untuk kompleks inert semacam tersebut semakin menurun yang merupakan menurut aturan di mana D4, D5, D6 merupakan low spin.
Faktor yang selanjutnya yaitu muatan dari besarnya ion pusat. Nah, kecepatan reaksi dari kompleks juga dapat diramalkan dari muatan dan besarnya ion pusat. Kadang-kadang sifat termodinamik atau stabilitas dapat dipakai untuk menjelaskan sifat-sifat kinetik atau labilitas. Kompleks-kompleks dengan muatan ion besar bersifat stabil, ion demikian juga bersifat inert. Nah, kompleks dengan ion pusat kecil bereaksi lebih lambat dari kompleks dengan ion pusat besar. Makin kecil jari-jari, kompleks akan makin inert dan reaksi makin lambat. Adapun faktor yang keempat atau yang terakhir merupakan di mana kompleks koordinasi 4 seperti tetrahedral atau planar segi 4 bereaksi lebih cepat daripada kompleks oktahedral. Kompleks tetrahedral dan planar segi 4 cukup ruang untuk tersubstitusi. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 10. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kami. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.